Di balik bau amis ikan dan debur ombak, ada kisah panas yang tak pernah diceritakan. Seorang istri penjual ikan, satu lelaki asing, dan rahasia terlarang yang terjadi di balik perahu tua. Penasaran bagaimana semuanya dimulai? Jangan lewatkan satu detik pun. Angin laut menyapu rambut Lina saat ia merapikan ikan-ikan segar di lapaknya yang berdiri di tepi pantai. Matanya tajam, wajahnya lelah, tapi ada semacam kekuatan yang mengendap di balik garis-garis letih itu. Suaminya, Bakar, seorang nelayan tua yang lebih sering mabuk daripada mencari ikan, sedang pergi entah kemana. Lina tak mencarinya. Ia sudah lama berhenti peduli. Pagi itu, matahari belum tinggi saat seorang pria asing muncul dari arah jalanan pasir. Bajunya bersih, langkahnya tenang. Ia berhenti di depan lapak Lina. "Ikan tenggiri 1 kilo," ucapnya, suaranya dalam dan datar. Lina mengangguk, membungkus pesanan tanpa banyak kata. Tapi tatapan pria itu tidak pergi. Ia menatap wajah Lina seolah mencari sesuatu. Lina merasa canggung, tapi juga anehnya tersanjung. Hari-hari berikutnya pria itu datang lagi. Namanya Dani. Katanya ia pebisnis dari kota, sedang mengurus proyek pengembangan wisata. Tapi kenapa selalu beli ikan padahal tidak pernah terlihat membawa es atau tas pendingin? Lina curiga, tapi dalam diam ia menikmatinya. Sementara ombak terus memecah bibir pantai, Lina mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dari Dani. Bukan hanya senyum dan caranya menatap, tapi juga bagaimana ia hadir saat dunia Lina begitu sepi. Dan ketika malam datang dan Bakar pulang dalam keadaan mabuk, Lina berbaring membelakangi suaminya, membayangkan suara Dani mengucap namanya pelan, dalam, dan hangat. Hari keempat Dani datang tanpa pesan. Lina sudah menunggunya. Ia bahkan memakai baju yang sedikit lebih cerah dari biasanya, meski ia tak akan mengakuinya. Dani membeli lebih banyak hari itu, menawar sambil melempar senyum. Tangannya menyentuh jemari Lina saat menerima kantong plastik. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantung Lina berdetak tak karuan. "Maaf," ucap Dani cepat. Tapi ada bias di matanya yang tak benar-benar minta maaf. Lina pura-pura sibuk merapikan baki ikan. Namun hatinya seperti air pasang mulai meluap. Sore itu mereka berbicara lebih lama. Dani duduk di kursi kayu kecil dekat lapak. Mereka bicara tentang laut, kota, dan Lina yang dulu bercita-cita jadi guru sebelum menikah muda. Dani mendengarkan, betul-betul mendengarkan, tak seperti Bakar yang hanya tahu berteriak atau tidur. Dan ketika Dani bilang, "Kau perempuan kuat, Lina," suara itu seperti menyelinap ke dalam kulitnya. Tak lama setelah Dani pergi, Lina termenung. Di tangannya masih terasa hangat sentuhan tadi. Ia menatap ombak yang menggulung jauh di laut, seolah mencari jawab di sana. Ia sadar dirinya berdiri di ujung sesuatu yang berbahaya, tapi juga memabukkan. Dan di kejauhan, di balik perahu-perahu tua,
Dani sempat menoleh sekali lagi sebelum menghilang. Dan Lina tahu ini bukan sekadar transaksi ikan. Ini awal dari sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Pantai itu memiliki sudut yang jarang dilewati siapapun. Deretan perahu tua yang rusak, catnya mengelupas dan dipenuhi karang. Disitulah Dani menunggu Lina hari itu. Setelah sebelumnya menyelipkan secarik kertas ke dalam kantong belanjaannya. Besok jam 4 sore di balik perahu biru, Lina membaca pesan itu berkali-kali malam sebelumnya. Degup jantungnya tak bisa tenang. Ia tahu itu bukan sekadar ajakan bicara. Dan ia tahu jika ia datang akan ada garis yang dilangkahi. Tapi ia datang juga. Sore itu langit mendung, udara lebih lembab dari biasanya. Lina melangkah hati-hati menyusuri pasir, menyembunyikan wajah di balik topi lebar. Dani sudah menunggu, berdiri bersandar di perahu tua. Saat mata mereka bertemu, dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada kata-kata. Hanya tatapan yang bicara lebih jujur dari apapun. "Kau datang," ucap Dani pelan. "Dan seharusnya aku tidak datang," jawab Lina, menatap ke arah laut, bukan ke matanya. Tapi jarak di antara mereka semakin kecil. Dani mengulurkan tangan, dan saat jemarinya menyentuh pinggang Lina, tubuhnya tak menolak. Ia hanya menutup mata. Mereka tidak berciuman. Tidak hari itu. Tapi pelukan itu cukup lama untuk mengirimkan gemuruh ke seluruh tubuh Lina. Ia merasakan jari-jari Dani membelai tengkuknya. Napasnya hangat di leher. Detik-detik yang bergulir terasa seperti malam penuh badai. Saat akhirnya mereka berpisah, Lina pulang dengan dada yang berat. Angin pantai tidak mampu mendinginkan kulitnya. Ia tahu dirinya telah masuk terlalu dalam. Dan Dani, dengan segala kelembutan yang ia tawarkan, bukan sekadar pelarian, tapi godaan yang kini tak bisa dihindari lagi. Hari-hari berikutnya seperti kobaran api yang diam-diam membesar. Lina dan Dani semakin berani. Mereka tak lagi hanya bertukar pandang atau mencuri waktu bicara. Mereka mulai mencuri waktu tubuh. Hari itu panas luar biasa. Matahari menggantung garang di atas langit pesisir. Lina menyuruh anak kecil yang biasa membantunya pulang lebih awal. Ia bilang ingin membereskan lapak sendiri. Tapi sesungguhnya itu rencana. Dani datang 5 menit setelah anak itu pergi. "Cepat!" bisik Lina, menarik tangan Dani ke belakang gubuk kayu tempat ia menyimpan jaring dan ember. Tempat sempit, bau amis, tapi keduanya tak peduli. Di sana, di antara suara ombak dan burung camar, tubuh mereka menyatu untuk pertama kalinya. Tangan Dani menyusuri punggung Lina yang basah oleh keringat dan debu. Nafas mereka berpacu dengan detak jantung yang menggila. Lina menggigit bibirnya, menahan suara, sementara Dani menatap wajahnya, seperti sedang menyembah sesuatu yang sakral. Pasir masuk ke sela-sela pakaian. Jaring ikan menggantung tak berguna.
Dunia menghilang, tinggal dua tubuh yang lama terpendam, kini meluapkan semua haus yang tak pernah terpuaskan. Setelahnya, mereka hanya diam, duduk berdampingan, mendengar ombak. Dani menggenggam tangan Lina, memainkannya perlahan. "Aku ingin lebih dari ini," katanya. Lina tak menjawab. Di matanya ada ragu, tapi juga cahaya yang tak bisa ia padamkan lagi. Di dalam dirinya, moral dan keinginan saling bertarung. Tapi tubuhnya, hatinya, sudah lebih dulu memilih. Lina tak lagi bisa menatap wajahnya sendiri di cermin tanpa merasa gamang. Setiap kali ia mencuci tubuh di sumur belakang rumah, ia bisa merasakan jejak Dani masih menempel di kulitnya. Bau asin laut, keringat, dan napas Dani seperti masih membekas di leher, di dada, di sela-sela pahanya. Tapi di meja makan, suaminya duduk mengunyah ikan goreng. Sama sekali tak menyadari istrinya telah jadi milik pria lain. Rasa bersalah itu hadir, tapi anehnya tidak menyesakan. Justru lebih seperti pengingat bahwa dirinya masih hidup, masih bisa merasakan sesuatu. Dani memberinya lebih dari sekadar belayan. Ia mendengar, menyentuh tanpa menyakiti, dan menatap Lina seperti perempuan yang layak dicintai. Bukan hanya dipakai lalu dilupakan, hari-hari Lina dipenuhi sandiwara. Ia mencium kening suaminya sebelum pergi melaut, menyiapkan nasi bungkus, dan berjualan seperti biasa. Tapi jantungnya selalu berdebar setiap melihat siluet tubuh Dani dari kejauhan. Lelaki itu datang lebih sering, tak lagi hanya membeli ikan, tapi juga mencuri waktu di sela-sela lapak, di balik tumpukan keranjang. Atau sekadar menyentuh punggung Lina saat tak ada yang melihat. Hasrat itu tumbuh liar. Di balik deru ombak dan bau amis ikan, tubuh mereka saling mencari dan menuntut. Kadang hanya ciuman singkat di sela kain penutup lapak. Kadang lebih dari itu, ketika senja tiba dan pengunjung pantai berkurang. Namun di sudut hatinya, Lina tahu ini tak akan bertahan lama. Ada mata yang mulai memperhatikan. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar samar. Tapi anehnya, semakin berisiko, semakin bergelora nafsunya. Mungkin karena Lina tahu, ia sedang hidup di ujung jurang. Dan Dani adalah lompatan yang membuatnya merasa bebas. Bakar mulai mencium perubahan. Lina yang biasanya menunduk kini lebih sering melamun, dan matanya tak lagi kosong. Ada semacam sinar yang asing, bukan kebahagiaan, tapi gejolak yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, sepulang dari warung tuak, Bakar membanting pintu, melempar sandal ke sudut rumah, dan menatap Lina lama. "Kau sembunyikan apa, ha?" tanyanya. Lina tak menjawab. Ia tahu Bakar mencurigai sesuatu. Dan ia juga tahu, lelaki itu punya sejarah kekerasan yang bisa meledak kapan saja. Keesokan harinya, Bakar menyusul ke pantai lebih awal dari biasanya, tanpa sepengetahuan Lina. Ia duduk di kejauhan, mengawasi lapak ikan dari balik pohon kelapa. Matanya menyipit saat melihat Dani datang.
Lelaki muda, rapi, dan terlalu sopan. Tak seperti pembeli lainnya, terlalu sering datang, terlalu lama ngobrol, dan tadi terlalu dekat saat mengambil ikan. Amarah Bakar membara, tapi ia menahan diri. Ia menunggu, memilih mengamati dulu, memastikan apa yang dicurigainya bukan sekadar perasaan. Sementara itu, Dani mengajak Lina bicara lebih serius hari itu. Mereka duduk di balik perahu tua, tempat pertemuan pertama mereka. Dani menatap Lina lekat-lekat. "Lina, tinggalkan dia. Ikut aku ke kota. Kita bisa mulai dari awal." Lina menunduk. Perkataan itu terasa seperti mimpi. Ia ingin percaya. Tapi wajah Bakar, tangan kasarnya, dan seluruh beban hidup selama ini masih membelenggunya. "Kau tak tahu siapa dia," bisik Lina. "Kalau dia tahu, mungkin darah yang tumpah." Dani menggenggam tangannya. Tapi sebelum Lina bisa bicara lagi, suara langkah berat terdengar dari balik semak. Suara napas terengah. Mereka terpaku. Dani berdiri cepat, tubuhnya menegang. Dan dari kejauhan, sosok Bakar berdiri, mata menyala, rahang mengeras. Ia sudah tahu semua. Dan pantai yang biasanya tenang, kini terasa seperti akan berubah menjadi medan perang. Langit pantai menggantung kelabu sore itu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Lina berdiri lama di depan cermin kecil di rumahnya. Ia memegang selembar surat dari Dani, tulisan tangan yang mulai luntur karena peluh tangannya. "Kita pergi malam ini jam 8 di dermaga kecil di ujung kampung. Aku tunggu." Dunia Lina terasa sempit. Ia ingin kabur, ingin menghirup udara yang tak berbau kemarahan dan kebencian. Tapi bayangan Bakar, tatapan matanya 2 hari lalu yang menyala seperti binatang liar, menghantui setiap langkahnya. Sejak hari itu, Bakar tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap, memantau, dan sesekali menghilang entah kemana. Ketika malam tiba, Lina meninggalkan rumah dengan langkah pelan, membawa satu tas kecil berisi pakaian seadanya dan uang yang disimpan diam-diam. Jantungnya berdetak seperti cenderang. Di balik pohon kelapa dekat dermaga, ia melihat siluet Dani berdiri gelisah. "Aku di sini," bisiknya saat menghampiri. Dani menariknya dalam pelukan. "Kita pergi malam ini. Aku sudah siapkan perahu kecil. Dari sana ke kota." Tapi sebelum langkah mereka maju, suara langkah lain terdengar dari balik semak. Suara yang tak asing, berat, tergesa, penuh amarah. Dani segera berdiri waspada. Lina menahan napas. Sosok Bakar muncul dari kegelapan. Bajunya basah, wajahnya merah, tangannya menggenggam sebilah parang berkarat. "Kau pikir aku buta, hah?" teriaknya melotot ke arah Lina dan Dani. "Jangan bodoh, Pak," kata Dani mencoba tenang. "Lina tak bahagia bersamamu. Biarkan kami." Sebelum kalimat itu selesai, Bakar menyerang. Parangnya terayun liar. Dani menangkis, keduanya bergumul di atas pasir yang dingin. Lina berteriak, mencoba melerai, tapi suara ombak terlalu keras. Dalam hitungan detik, darah tercecer di atas pasir.
Dani terdorong, bahunya sobek oleh sabetan. Tapi Dani bangkit. Dan dengan batu yang ditemukan di tanah, ia memukul kepala Bakar hingga pria tua itu tumbang tak bergerak. Hening, hanya suara laut. Lina berdiri membeku, menatap tubuh suaminya yang tergeletak. Dani terengah, tangannya gemetar. "Kita harus pergi sekarang," katanya. Lina menatap ombak. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah malam ini, hidup mereka tak akan pernah sama. Perahu kecil itu melaju perlahan menembus gelap. Di belakang mereka, desa nelayan mulai menghilang di telan bayang-bayang malam. Ombak menghantam ringan lambung perahu, tapi bukan itu yang membuat dada Lina sesak. Dani duduk di depan, satu tangan memegang dayung, tangan lainnya menekan luka di bahunya yang masih berdarah. Lina mencoba mengikat kain pada luka itu, tapi matanya terus menatap ke arah pantai, ke arah tubuh suaminya yang mereka tinggalkan begitu saja. "Apa dia mati?" tanya Dani, suara rendah. Lina tak menjawab. Ia sendiri tidak yakin, tapi ia juga tak ingin kembali untuk memastikan. Selama 2 jam mereka mendayung dalam diam, menyusuri garis pantai ke arah kota. Di kejauhan terlihat cahaya dermaga kecil, tempat Dani bilang ada mobil menunggu. Tapi sebelum mereka mendekat, suara sirene memecah malam. Lampu sorot menyala dari sisi dermaga. "Polisi!" bisik Dani, terkejut. Mereka tak sempat kabur. Dalam hitungan menit, perahu mereka dikepung. Polisi bersenjata lengkap naik ke perahu, menarik Dani dan Lina keluar. Seseorang telah melaporkan kejadian di pantai, dan yang mengejutkan Lina, Bakar. Ternyata masih hidup, pingsan, berdarah, tapi sempat bicara. Ia bilang diserang oleh selingkuhan istrinya. Di kantor polisi, Lina duduk diam. Dani dibawa ke ruang lain. Ia tak tahu nasib kekasihnya itu. Yang ia tahu, semuanya telah terbongkar. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada perahu yang bisa membawanya kembali ke hidup lamanya. Tapi juga tak ada lagi naungan hangat dari Dani. Di balik jeruji besi kecil, Lina memejamkan mata. Air mata tak lagi keluar. Angin malam masih membawa bau garam dan laut. Tapi kini baunya bercampur darah dan penyesalan. Dan jauh di kejauhan, ombak terus menggulung. Seolah berusaha menghapus jejak dosa yang tertinggal di pasir. Dan saat ombak terus menghantam pantai, hanya satu hal yang tertinggal, jejak dosa yang tak bisa lagi dibersihkan. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam satu kata.